anak-anak kekasih Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran kita di pelajaran 6 di kelas 1. Kita akan memulai pembelajaran kita. Untuk itu seperti biasa, kita ambil sikap yang sopan di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, memuji, memuliakan namanya. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa ya nak ya. Ikuti di dalam hati doa yang ibu ucapkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami kembali boleh belajar agama. Bapa yang baik, tolong ajari kami, bantu kami, supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Apa kabar semua anak-anak kekasih Kristus? Pastinya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Oh ya, kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang tugas dan tanggung jawab kita di rumah. Iya, kita belajar tentang sebuah keluarga, tentang si sulung dan si bungsu. Nah, jadi di minggu yang lalu kita sudah paham ya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tugas dan tanggung jawab kita di sekolah. Ternyata bukan hanya di rumah saja, di sekolah juga kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Wah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, yuk kita mau mendengarkan cerita dulu yang judulnya Perumpamaan tentang Talenta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita tersebut tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kita dengarkan bersama-sama ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ketika dia hendak berangkat, maka ia memanggil hamba-hambanya, karena ia akan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Kemudian sang tuan memanggil yang satu orang, dia diberikan 5 talenta. Kemudian dipanggil hamba yang satu lagi, kemudian dia diberikan 2 talenta. Dan untuk hamba yang seorang lagi, dia memberikan 1 talenta. Sang tuan memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing supaya dikelola dan memperoleh hasil. Setelah sang tuan pergi, maka hamba yang memperoleh 2 dan juga 5 talenta tersebut, mereka langsung berpikir apa yang mereka lakukan dengan kelima talenta itu. Maka hamba yang memperoleh 5 talenta itu, dia segera membelikan bibit anggur. Kemudian bibit anggur itu ditanaminya sehingga menjadi kebun anggur. Pada waktu tiba musim memanen, hamba tersebut menghasilkan banyak anggur sehingga ia memperoleh uang bahkan 2 kali lipat dari hasilnya. Dia memperoleh 5 talenta. Sedangkan yang 2 talenta itu juga dia mengelolanya sehingga berubah menjadi 4 talenta. Tetapi yang satu orang mereka tidak tahu. Sampai suatu hari sang tuan datang. Dia langsung memanggil para hamba-hambanya. Dia meminta mana talenta yang telah ia berikan. Dan sang hamba tersebut memberikan telah menjadi 2 kali lipat, menjadi 10 talenta. Sang tuan sangat senang. Dia berkata kepada hambanya, "Hambaku yang baik hati, silahkan masuk ke dalam perjamuanku." Kemudian ia memanggil lagi hamba yang satu lagi. Kemudian dia membawa 2 talenta. Dan kemudian dia juga membawa 2 talenta lagi. Dan sang tuan sangat senang. Dia mempersilahkannya masuk ke dalam rumahnya. Tetapi dia menunggu yang telah diberikannya 1 talenta. Dia mendorong-dorong sebuah peti besar. Sang tuan beranggapan bahwa ia telah memperoleh hasil yang begitu banyak. Kemudian ia meminta hasilnya. Namun sangat mengejutkan, si hamba itu berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur. Karena itu ini saya kembalikan talenta yang Tuan berikan." Namun kemudian sang tuan menjadi marah. Dia mengambil yang 1 talenta itu dan diberikannya kepada orang yang telah memiliki 5 talenta. Kemudian sang tuan itu begitu marah. Kemudian dia mengusir hamba tersebut. Dia adalah hamba yang malas dan juga jahat, sehingga apapun tidak pantas menjadi miliknya. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, anak-anak, dari perumpamaan tentang talenta itu kita belajar bahwa ternyata kita itu memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Coba anak-anak perhatikan, tangan, kaki, semuanya lengkap. Itu boleh kita gunakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik di rumah seperti yang sudah kita pelajari di video pembelajaran selanjutnya, maupun di sekolah. Nah,
Sebenarnya kalau tanggung jawab di sekolah itu contohnya apa saja ya? Contoh yang pertama adalah menaati peraturan sekolah. Nah, kalau di sekolah kita ada aturannya kan, Nak? Tidak boleh terlambat misalnya, berpakaian lengkap. Kemudian apalagi harus mengerjakan PR dengan baik. Selain contohnya itu lagi, apalagi yang menjadi tanggung jawab kita? Yang kedua adalah tidak membeda-bedakan teman sekolah. Jadi kita itu nggak boleh membeda-bedakan walaupun misalnya beda agama, beda usia, beda tempat tinggal, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, berani bertanya kepada guru dengan sopan. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita. Kita berbicara dengan sopan itu juga menjadi tanggung jawab kita di sekolah. Kemudian apalagi? Yang keempat, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Ya, kita yang bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas di sekolah kita. Kemudian contoh lain adalah yang keempat, melaksanakan tugas piket atau petugas upacara dengan baik. Intinya adalah segala apa yang ditugaskan oleh ibu guru di sekolah, kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, maka kita adalah anak yang bertanggung jawab. Dengan menjadi anak yang penuh tanggung jawab, maka kita telah menjadi anak-anak terang seperti lagu kita tadi, terang di rumah dan juga terang di sekolah. Adapun yang menjadi ayat hafalan kita yaitu dari Matius pasal 25 ayat 21b. Ikuti ibu ya, Nak. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Sekali lagi, Matius pasal 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, supaya kita lebih paham lagi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di sekolah. Nah, ini ada ibu kasih tugasnya ya. Coba kita perhatikan bagus-bagus. Di situ ada kegiatan. Kamu pilih kegiatannya. Nah, sekarang kamu tanya sama diri kamu sendiri. Apakah kamu kadang-kadang melakukannya atau tidak pernah melakukannya atau sering melakukannya. Jadi kalau kegiatan tersebut sering kamu lakukan, kamu centang di bawah sering. Kalau kadang-kadang, kamu centang di bawah kadang-kadang. Kalau tidak pernah, kamu centang di tidak pernah. Nah, itu soalnya ada dari nomor 1 sampai nomor 10. Silahkan dikerjakan bagus-bagus ya, Nak. Nanti boleh dikumpul dan dikirim melalui WA grup kita. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita seperti biasa, kita memuji nama Tuhan dulu ya. Kita bernyanyi, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja
Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Biarlah kami Tuhan bisa mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami, terkhusus tanggung jawab kami di sekolah. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang melaksanakan dan taat segala perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Tetap tunggu video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.